Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ambar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru luang hari ini, Bu Ambar. ya. Oke, alhamdulillah. Tadi kan habis ngajar ya, Bu Ambar, di kelas. Oke. Di kesempatan ini, Bu Ambar, ini nanti saya mau minta waktunya Bu Ambar ya mungkin sekitar 15 menit, Bu Ambar. Kita berbicara mengenai pasca observasi kelas yang kemarin saya lakukan di kelas Bu Ambar ya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya Bu Ambar, bahwa kan dalam supervisi akademik ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan pra-observasi, yang kedua observasi kelas, lalu yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, kemarin saya sudah melakukan kegiatan pra-observasi sebelum saya observasi ya. Terus saya juga sudah melaksanakan observasi di kelasnya Bu Ambar. Kemarin di kelas 8C ya Bu Ambar ya. Iya. Oke, nah tujuannya Bu Ambar untuk kegiatan pasca observasi ini adalah untuk Bu Ambar nanti bisa merefleksikan pembelajaran Bu Ambar kemarin seperti apa, lalu nanti saya bisa memberikan umpan balik terhadap pengamatan saya kemarin, dan harapannya nanti dari refleksi dan juga umpan balik ini nanti akan bisa menemukan solusi dari permasalahan yang mungkin Bu Ambar hadapi di kelas seperti itu, atau mungkin nanti juga bisa mendapatkan area-area mana yang masih mau Bu Ambar kembangkan kembali pembelajaran di kelas. Harapannya adalah agar kualitas pembelajaran, kompetensi pembelajaran itu bisa semakin lebih baik lagi ke depannya. Ini Bu Ambar. Iya, betul. Nah, karena ini hanya obrolan ringan aja Bu Ambar, jadi nanti kita obrolnya santai aja Bu Ambar. Ya, oke. Yang pertama ya Bu Ambar, dari sebelum kita membahas yang kemarin ini Bu Ambar, saya mau tanya nih perasaan Bu Ambar gimana nih setelah sudah diobservasi? Ya, perasaannya lega sih Bu. Lega, kemudian senang juga, soalnya pembelajaran juga berjalan lancar, kemudian dan sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah saya buat. Jadi Bu Ambar merasa pembelajaran kemarin sudah sesuai dengan yang sudah direncanakan gitu ya Bu Ambar ya. Oke. Dari yang Bu Ambar sampaikan ini tadi, Bu Ambar mungkin bisa Bu Ambar refleksikan kembali atau Bu Ambar ceritakan kembali tentang pembelajaran Bu Ambar kemarin itu seperti apa Bu Ambar yang Bu Ambar rasakan Bu Ambar. Oke, untuk yang kemarin itu kan yang pertama kan saya melakukan pembelajaran diferensiasi ya. Oke, untuk pembelajaran diferensiasi itu kan kemarin saya ada yang proses sama konten ya. Jadi untuk kemarin sudah berjalan dengan lancar, kemudian anak-anak juga sudah berdiskusi dengan baik, kemudian sudah tahu tugas masing-masing kelompok atau anggota itu nanti seperti apa. Jadi ada yang memanfaatkan tiket, ada yang tanya jawab, kemudian ada juga yang mencari kata-kata sulit. Kemudian untuk yang materi atau yang saya bagikan AKBD juga sudah dipahami dengan baik sama siswa. Kemudian dari situ mereka kemudian mempresentasikan hasil kerja kelompok, karena itu membuat recount atau pengalaman pribadi mereka. Mereka sudah bisa menulis dalam bahasa Inggris untuk materi kelompok. Kemudian untuk presentasi juga sudah berjalan lancar, juga ngomong atau speakingnya dalam bahasa Inggris sudah cukup. Jadi sudah bisa memaparkan perkenalan, kemudian tujuannya matang, kemudian mempresentasikan hasil, dan penutupnya sudah tertata, sudah baik. Jadi menurut Bu Ambar tadi apa yang sudah direncanakan sudah terlaksana gitu ya Bu Ambar. Lalu apakah
untuk tujuan pembelajarannya sendiri, Bu Ambar, apakah sudah tercapai? Ya, sudah, semuanya sudah tercapai di pertemuan kemarin yang sudah kita sepakati. Mungkin bisa lebih dijelaskan, Bu Ambar, kemarin tujuan pembelajaran Bu Ambar apa, lalu yang sudah bagian-bagian mana yang sudah tercapai? Oke, yang pertama itu kan ada menganalisis ya. Ada menganalisis strukturnya, ada struktur, kemudian ada tujuan, dan juga ciri kebahasaan dari konteks. Nah, kemarin anak-anak juga sudah paham materi tersebut, kemudian di LPP juga sudah menunjukkan dari pengalaman yang sudah terjadinya, sudah dibagi-bagi mana yang termasuk tujuannya, mana yang strukturnya apa aja, kemudian ciri bahasanya menggunakan apa saja, semuanya sudah ada. Kemudian yang kedua adalah mempresentasikan hasil. Oke, mempresentasikan hasil, anak-anak atau peserta didik juga sudah memahami tentang itu. Kemudian setelah itu ada menyimpulkan maknanya, makna atau informasi tentang SLP. Nah, kemarin juga peserta didik waktu kegiatan simpulan, mereka sudah tahu apa sih konteks itu, dokternya bagaimana, cirinya, tujuan, dan sebagainya. Semua sudah terlaksana gitu ya. Jadi untuk tujuan pembelajarannya semuanya sudah tercapai. Oke. Nah, saya juga mau menyampaikan pengamatan saya nih, Bu Ambar, hasil dari pengamatan saya kemarin seperti yang sudah Bu Ambar sampaikan ini tadi. Hampir sama dengan catatan saya bahwa memang untuk tujuan pembelajarannya itu memang sudah terlaksana ya, Bu Ambar. Anak-anak sudah mampu menganalisis, membuat teknik dan juga bisa menyimpulkannya gitu ya, Bu Ambar. Lalu juga kemarin kan area pengembangan yang ingin Bu Ambar capai di praobservasi itu kan ada penerapan pembelajaran diferensi konten dan juga proses, apakah sudah sesuai atau belum gitu ya, Bu Ambar. Dan juga penerapan pembelajaran sosial emosionalnya dari KSE-nya itu ada kesadaran diri, kesadaran sosial, lalu ada kemampuan berrelasi, itu apakah sudah bisa tertumbuh dalam pembelajaran itu atau belum gitu ya. Nah, dari hasil pengamatan saya kemarin, kalau menurut saya Bu Ambar juga sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi konten ya, Bu Ambar, dari LKPD yang sudah disesuaikan kebutuhan belajar siswa, yaitu berdasarkan kesiapan belajarnya ya. Terus ada penerapan pembelajaran diferensiasi proses, itu juga sudah dilaksanakan dengan baik. Bu Ambar sudah mendampingi anak-anak, Bu Ambar mengelompokkan anak-anak sesuai dengan kesiapan belajarnya gitu ya. Kemarin dibagi jadi 2 grup dan dari masing-masing grup dijadikan 2 kelompok gitu ya, Bu Ambar ya. Nah, itu juga Bu Ambar sudah melakukan pendampingan lebih intensif kepada yang lebih membutuhkan pendampingan, yang belum paham gitu tentang konteks gitu ya. Nah, itu terus Bu Ambar kalau menurut saya juga sudah menerapkan pembelajaran sosial emosional, sudah menerapkan dari kesadaran diri. Kemarin dilihat dari Bu Ambar yang pertama itu menyapa anak-anak dengan secara ramah dan senang gitu ya, dengan senyuman ya. Terus Bu Ambar juga menanyakan kabar anak-anak, perasaan anak-anak seperti itu kan, Bu Ambar. Nah, terus Bu Ambar juga sudah menerapkan kesadaran sosial dengan mengingatkan anak-anak untuk memberikan pendapat yang sopan, yang tidak berbau kekerasan atau tidak menyurutkan teman yang lain seperti itu ya, sebelum mereka presentasi. Terus juga Bu Ambar sudah menerapkan KSE keterampilan berrelasi, yaitu dengan Bu Ambar membagi anak dalam kelompok dan juga meminta mereka untuk berdiskusi. Selain itu juga Bu Ambar, kalau menurut saya Bu Ambar juga sudah menerapkan keterampilan berrelasi itu dengan
Bu Ambar mengajak anak-anak tanya jawab. Nah di awal itu kan Bu Ambar sempat mengajak anak-anak bertanya jawab gitu ya tentang materi, tentang contoh di konteks, mendeteksi usul-usulnya apa, terus kesimpulan apa sih yang ada di teksnya itu gitu ya. Oke, nah dari itu juga ada menurut saya juga untuk catatan tambahannya juga Bu Ambar sudah menerapkan budaya positif juga di kelas, yaitu dengan Bu Ambar mengajak anak-anak doa di awal dan di akhir pembelajaran. Terus Bu Ambar juga mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu nasional di awal pembelajaran ya Bu Ambar. Oke, nah untuk mungkin Bu Ambar ada sedikit catatan di saya, yaitu yang pertama adalah untuk yang refleksi. Nah, yang refleksi ini kalau menurut saya Bu Ambar baik juga harus mengajak anak-anak refleksi bagaimana tentang pembelajaran hari ini. Apakah kalian merasa senang, bagaimana yang menurut kalian menarik, senang hari ini gitu ya Bu Ambar. Mungkin ke depannya Bu Ambar bisa Bu Ambar tambahkan dengan menanyakan tingkat pemahaman siswa tentang materi yang dipelajari hari ini. Ya tujuannya biar nanti sebagai tes kemampuan gitu ya Bu Ambar. Jadi Bu Ambar nanti bisa merefleksi ke depannya itu nanti pertemuan selanjutnya apa yang perlu diperbaiki, atau mungkin perlukah materi ini diulang lagi atau sudah cukup dicukupkan lalu bisa dilanjut ke materi selanjutnya. Ya itu Bu Ambar. Terus Bu Ambar kemarin juga sudah melakukan proses ya dengan memberikan anak-anak soal dan anak-anak juga sudah bisa menyelesaikannya ya Bu Ambar. Ya, mungkin itu Bu Ambar yang menjadi pengamatan saya. Nah, hampir sama dengan yang Bu Ambar sampaikan tadi ya. Ya. Nah, berikutnya nih Bu Ambar, saya ingin menanyakan dari proses pembelajaran yang Bu Ambar lakukan kemarin. Ini kira-kira hal baik apa yang sudah Bu Ambar lakukan? Hal baik yang sudah saya lakukan itu kemarin alhamdulillah semuanya pertama sudah berjalan lancar. Kemudian untuk anak-anak juga sudah memahami materi yang baik atau yang sudah saya sampaikan. Kemudian sudah berani untuk berbicara bahasa Inggris di depan kelas. Soalnya kan kalau bahasa Inggris kan memang anak-anak kan suka malu ya, jadi merasa confidence atau percaya dirinya itu sudah mau mencoba ya. Karena sudah biasanya kalau anak-anak kan kita bilangnya nggak bisa bicara, kita kan tidak malu gitu. Dan alhamdulillah kemarin anak-anak sudah berani tampil dan juga percaya dirinya sudah. Anak sudah berani dan percaya diri gitu ya Bu. Oke. Nah, kalau ada hal baik kan tentunya pasti juga ada hal-hal yang masih kurang gitu ya Bu. Nah, kalau dari menurut Bu Ambar sendiri hasil refleksi menurut Bu Ambar, kira-kira hal apa yang menurut Bu Ambar masih kurang dari pembelajaran kemarin? Oke, untuk yang pembelajaran kemarin itu lebih ke writing-nya Bu. Oke. Jadi untuk keterampilan menulisnya memang ya karena itu tadi kurangnya kosakata dan juga tata bahasanya itu jadi masih terbalik kemudian dan juga spellingnya atau pengejaannya itu misalnya ada yang kurang, kemudian ada yang salah seperti itu. Jadi untuk penampilan menulisnya masih sedikit kurang bagaimana. Jadi menurut Bu Ambar kemarin dari hasil refleksinya anak-anak untuk writing dan juga spellingnya, vocabnya gitu ya Bu, masih harus lebih diperbanyak. Oke, jadi karena Bu Ambar sudah mengetahui nih yang kekurangan-kekurangan ini tadi, kira-kira ada apalagi Bu yang mau Ibu Ambar kembangkan ke depannya? Oke, kemarin kan saya sudah melakukan diferensiasi yang proses sama proses. Dan untuk ke depannya
itu kan sebenarnya saya masih bingung untuk yang pengetahuannya mau yang konten mau yang itu soal atau yang Produk. Oh iya ya. nah jadi kemungkinan untuk yang kedepannya nanti saya akan melaksanakan yang produknya gitu produknya nah nanti mereka anak-anak kan bisa melakukan atau mengerjakan praktikal itu nanti dengan sesuai minat mereka jadi bisa seperti bercerita dengan presentasi atau juga bisa membuat gambar kemudian bisa juga berbentuk komik atau sebagainya sesuai dengan minat mereka. Jadi nanti juga Bu Ambar mau mengembangkan ke produk gitu ya, Bu, ya ke depannya. Nah, kira-kira nih Bu, untuk rencana satu ya Bu, yang produk ya Bu, ya. Nah, yang produk itu nanti kan tadi ingin melakukan pembelajaran diferensiasi produk gitu ya, sesuai dengan minatnya anak. Gitu ya. Nah, kira-kira nanti kenapa Bu kok Ibu ingin tujuan Bu Ambar apa? Tujuan yang Anda ingin dicapai itu apa? Kenapa kok ingin melaksanakan pembelajaran diferensiasi produk ini? Oke, tujuannya itu yang pertama itu tadi apakah siswa itu sudah betul-betul memahami tentang materinya, kemudian sudah berdasarkan nanti ide-ide mereka yang mereka tuangkan, kemudian juga nanti dari kalau misalnya gambarkan nanti dengan apa ya tulisan atau hiasan yang menarik sesuai dengan ide-ide mereka seperti itu. Jadi untuk memahami apakah anak-anak itu memang sudah memahami tentang konteks atau belum seperti itu, dan juga ingin melihat produk anak-anak bagaimana sih nanti hasilnya seperti itu. Jadi kayak ada suatu kebanggaan tersendiri kalau misalnya anak-anak sudah melakukan atau mengumpulkan produk yang sudah saya berikan atau tugaskan seperti itu. Berarti untuk apa namanya produknya itu sendiri nanti ukuran penghasilannya apa? Oke, untuk produkan nanti ada rubriknya tuh. Jadi rubriknya itu kan nanti rubrik untuk menulis atau misalnya untuk berbicara itu nanti ada rubriknya tersendiri. Jadi nanti kalau misalnya anak-anak sudah melakukan yang produknya itu kan nanti dinilai dengan hasil sesuai dengan rubriknya apakah itu sudah sesuai atau misalnya ada mungkin sudah sesuai tapi masih ada yang kurang seperti itu. Jadi dilihat tetap dari penulisnya ya Bu. Lalu adakah unsur-unsur dalam penilaiannya Bu, misalkan adakah unsur-unsur tertentu yang harus ada dalam produk itu? Oke, kalau unsur ini untuk yang kontek otomatis itu ya unsurnya tadi itu yang ada jadi kebahasaannya apakah sudah sesuai, apakah ada yang kurang seperti itu, kemudian ada juga untuk strukturnya apakah sudah sesuai dan berurutan. Oke, berarti apa namanya untuk ukuran keberhasilan setidaknya walaupun produknya beda-beda gitu ya, tetapi dia tetap harus memenuhi unsur dan juga struktur dalam konteksnya itu. Jadi kan kalau untuk yang di konteks kan ini memang penekanannya pada kata kerja yang khususnya lampau. Jadi nanti apakah mereka itu sudah menggunakan kata kerja lampau atau belum? Oke, jadi pakai pastelnya juga ya. Nah, kira-kira nih Bu Ambar, untuk Bu Ambar melakukan diferensiasi produk itu tadi, dukungan apa aja yang Bu Ambar butuhkan? Oke, kalau untuk yang produkan otomatis nanti kayak alat pembahannya ada misalnya mereka itu membutuhkan contoh dari internet bisa kemudian dari ide-ide mereka tersendiri juga bisa. Jadi nanti ada contohnya gitu. Jadi biar mereka bisa mengetahui kira-kira mau buat gimana sih. Kemudian nanti ide-idenya seperti apa, kemudian gambarannya seperti apa, hiasan dan sebagainya. Jadi harus ada peragamnya terlebih Iya dahulu. betul.
kira-kira untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi protek ini Bu nanti bisa diwujudkan dalam kurun waktu kapan? Karena ini sudah mendekati mau asesmen akhir, jadi nanti untuk yang produk ini kurang lebih dalam waktu sebulan, kalau sebulan atau sebelum asesmen tuh, asesmen akhir ini semua sudah bisa dikumpulkan. Jadi biar untuk menambah nilai rapor juga. Oke, luar biasa Bu. Nah, menindaklanjuti lagi Bu, yang tadi Bu Ambar sempat menyebutkan ya Bu, bahwa Bu Ambar kan masih merasa anak-anak kemarin kurang dalam writing atau mungkin dalam spelling vocabnya seperti itu ya Bu. Nah, ini untuk menindaklanjuti kekurangan itu tadi Bu, kendala anak-anak itu lagi, kira-kira apa rencana Bu Ambar? Oke, untuk menindaklanjuti itu kan otomatis kalau writing kan otomatis harus praktek ya Bu. Jadi nanti biasanya setiap ada pelajaran bahasa Inggris itu kan nanti otomatis dibiasakan untuk menulis, karena ini materinya juga dari semester 1 ini paten semua, jadi menulis paten, kemudian untuk yang kata kerja, jadi bisa sambil ya saya kayak speaking gitu, bisa patennya dari apa ya gitu. Kemudian ya praktek nulis nanti saat pembelajaran, kemudian nanti bisa juga untuk menghafalkan vocab atau kata-kata. Jadi bisa untuk menarik dimasukkan ke SDG ya. Wow, luar biasa sekali Bu. Nah, dari rencana tindak lanjut Bu Ambar itu tadi tentang writing itu tadi ya Bu. Jadi kan itu bisa, apakah itu juga bisa menjadi area pengembangan berikutnya dari Bu Ambar? Iya bisa, karena untuk yang writing ini kalau misalnya semua sudah tertata, jadi kan nanti enak untuk kedepannya. Jadi mereka tidak bingung lagi atau tanya misalnya ini pakainya yang apa, bentuk keduanya apa gitu. Dan juga nanti di kelas 9 kan otomatis juga kita ada materinya di kelas 8. Jadi mereka sudah mempunyai basic pengetahuan tentang paten dan juga untuk penulisnya seperti apa. Oke, berarti dari area pengembangan writing anak-anak itu tadi ya Bu, tujuannya berarti Bu Ambar ingin anak-anak juga bisa lebih untuk mengembangkan writing ya. Nah, dari pengembangan Bu Ambar yang mau writing itu tadi Bu, kira-kira nanti ukuran keberhasilannya apa Bu? Dari anak-anak itu apa dia itu sudah bisa writing benar atau belum? Sama sih Bu, untuk yang itu ada juga di rubrik. Ada rubriknya ya. Kemudian bagaimana spellingnya, kemudian bagaimana untuk tuturnya, misalnya apakah ini sudah dengan menggunakan kata-kata kedua atau belum, seperti itu. Jadi paling enggak anak-anak itu sudah bisa spellingnya sudah betul gitu ya Bu ya. Terus untuk struktur untuk keduanya atau pasnya itu harus sudah tepat seperti itu ya Bu ya. Oke. Nah, kira-kira ada dukungan yang diperlukan nggak Bu untuk mewujudkan anak-anak bisa writing tadi? Ya, karena di sini basisnya pondok, otomatis mereka harus mempunyai kamus, tidak ngerti, tapi seenggaknya dia mempunyai kamus. Ada pegangan kamus Iya, gitu ya. jadi walaupun tidak semua, tapi satu kelas ya mungkin ada beberapa kamus, nanti kan kalau kita pinjam dengan temannya, kemudian nanti bisa mencari kata-kata yang sulit gitu, karena juga tidak semua kamus itu memang mempunyai tensor atau bentuk 1, 2, dan 3. Jadi nanti bisa saya arahkan kalau misalnya membeli kamus, nanti harus ada yang tensornya seperti ini. Nanti kamu bisa mencari kata kerja bentuk keduanya nanti di sini. Nanti mereka akan mencari-cari juga. Berarti memang kamus karena memang basisnya pondok gitu ya, tidak mungkin untuk mengakses HP gitu ya. Jadi kamus menjadi pegangan utama dalam belajar bahasa Inggris gitu ya.
Dan juga mungkin tadi Bunda sudah sempat menyebutkan ada bisa kerjasama antar teman gitu ya, hubungan antar teman biar bisa meningkatkan kompetensi writingnya anak-anak ya. Oke. Nah, untuk mewujudkan kompetensi writing anak-anak ini tadi kira-kira waktunya berapa lama yang dibutuhkan? Untuk waktu itu kurang lebih selama pertemuan berlangsung itu. Jadi misalnya tadi kan untuk penugasan itu misalnya saya minta untuk anak-anak membuat ya minimal 3 kalimat menggunakan bentuk lampau. Nah, nanti ukurannya nanti seminggu kemudian bisa saat pertemuan pembelajaran bahasa Inggris. Jadi selama pembelajaran itu ya. Jadi sambil saya bimbing juga. Jadi otomatis memang harus kami bimbing. Iya. Oke, nah Bu Ambar ini kita sudah bicara banyak sekali. Di sini saya juga sudah bisa mengetahui hal baik dan juga yang masih perlu dikembangkan oleh Bu Ambar gitu tadi. Terus Bu Ambar juga sudah bisa menentukan rencana tindak lanjutnya, bahkan sudah bisa menentukan rencana pengembangan diri ya Bu. Tadi ada 2 ya Bu, untuk kemudian hari pengen menerapkan pembelajaran bergenerasi produk sesuai dengan minat anak-anak gitu ya. Terus juga ingin mengembangkan kompetensi writingnya anak-anak gitu ya Bu Ambar. Oke, nah saya rasa mungkin ini sudah cukup Bu Ambar ya. Tapi sebelum saya akhiri ini Bu Ambar, saya ingin ada tanya dari proses percakapan kita ini tadi Bu Ambar, kira-kira hal apa yang Bu Ambar rasakan Bu Ambar? Oke, dari percakapan ini jadi saya bisa tahu, kemudian saya bisa tercerahkan untuk apa yang harus saya ambil keputusannya, kemudian saat saya bimbang juga dihadapkan dengan keputusan mana yang harus saya ambil, sudah bisa tahu solusinya bagaimana. Solusinya ya Bu ya. Kalau untuk contoh yang dibimbangkan tadi yang mana Bu? Yang itu tadi Bu, yang prosesnya itu. Oh ya, yang kemarin pas itu ya Bu ya, mau ambil proses atau mau yang produk gitu ya. Ya. Jadi Bu Ambar sudah merasa tercerahkan, sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan Bu Ambar yang Bu Ambar. Ya, harapan saya Bu Ambar ini nanti bisa Bu Ambar terapkan dan juga nanti bisa lebih meningkatkan lagi kompetensi guru Bu Ambar di kelas. Jadi nanti pembelajaran di kelas Bu Ambar bisa semakin baik lagi, lebih baik lagi, lebih menumbuhkan minat belajar seperti itu. Ya, terima kasih Bu Ambar. Sepertinya untuk percakapan pasal observasinya ini sudah cukup. Terima kasih untuk waktunya. Selamat menerapkan pengembangan dirinya ini nanti. Semoga nanti di kemudian hari nanti saya bisa melihat hasil dari rencana Bu Ambar ini nanti ya Bu. Ini dulu dari saya Bu Ambar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.